lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali ya untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini. Tapi kalau kita lihat memang ya untuk hari ini sebenarnya dari kemarin sih itu tidak ada pergerakan yang cukup signifikan, hanya ada naik turun di kurang lebih di range harga support 1930 ya. Sebagai area supportnya di sini 1930, lalu untuk resistennya itu ada di 1934 1937 gitu. Jadi apa potensi pergerakan pada malam hari ini ya, karena kalau kita lihat untuk hari ini sepertinya itu ada FOMC ya, lebih tepatnya di hari Kamis ya, tapi di jam 1 pagi. Nah itu ada FOMC untuk di hari subuh, di jam subuh ini gitu. Jadi waktu 1 pagi hari ini kalau kita lihat ini untuk yang hari ini untuk hari Jumat. Nah untuk yang hari Kamis ya ini ada FOMC Fed Interest Decision ya. Nah, ini jam 1 pagi ya guys ya. Jadi memang wow luar biasa nih ya. Jadi kalau kalian yang mau begadang silahkan begadang, nanti kita akan sama-sama mantau untuk FOMC ini ya, apakah hasilnya bagus ya atau misalkan interest rate yang masih ditahan oleh si dolar ini sendiri ya. Karena memang hari ini itu hari yang banyak banget ditunggu-tunggu ya oleh pelaku pasar ya, baik itu trader ya kan, investor ya kan ya. Big trader juga pastinya menunggu ya interest rate decision ini, walaupun sebenarnya pastinya mereka itu yang di dalam itu sudah pasti tahu ya. Jadi mereka itu udah tahu duluan nih kalau Fed ini akan naikin atau tidak ya. Pastinya ada yang namanya orang dalam ya kan, the power of orang dalam itu pasti ada yang namanya bandar ya kan. Pasti mereka tahu lah gitu, mereka itu kira-kira mau dinaikin atau enggak ya. Kalau kita retail trader ya hanya menanti apa yang terjadi di malam ini gitu, atau lebih tepatnya di subuh ya, subuh nanti jam 1. Kalau misalkan ditahan ya dari 5.5 ditahan nih, berarti kan masih tetap sama 5.5 juga ya untuk Fed Interest Rate Decision-nya ya. Oke, berarti potensinya adalah dolar itu netral. Dolar itu netral berarti nanti akan berbalik lagi ya ke pelemahan dolar ya, seperti yang saya bahas di posting Instagram juga ada sih ya, tapi kita bahasnya di Telegram ya. Kalau di Telegram ini kalau kita perhatikan untuk prediksi pasar itu 97% guys, jadi nggak dinaikkan untuk suku bunganya gitu. Lalu kalau kita lihat sini saya udah bahas juga ya. Jadi kalau kita ngomongin mengenai suku bunga itu ada dua jenis suku bunga yang kita ketahui nih. Yang pertama itu adalah pinjaman, yang kedua itu adalah simpanan gitu. Oke, simpanan dan juga pinjaman. Nah, kenapa harus dua suku bunga ini kita bahas? Karena kalau misalkan ada kenaikan suku bunga, otomatis yang berdampak positif itu adalah suku bunga simpanan dong gitu. Karena orang yang nyimpan bunga di bank itu akan memberikan dampak yang positif ya. Kenapa saya bilang positif? Karena posisinya kalau misalkan suku bunga naik, otomatis suku bunga pinjaman juga akan naik gitu. Jadi mereka itu akan cukup berbahagia gitu karena suku bunganya naik. Tapi yang ngos-ngosan ya di sini bahasanya, yang ketar-ketir ya, yang panik gitu ya, yang agak panik gitu, yaitu adalah suku bunga pinjaman. Kenapa suku bunga pinjaman ini panik? Ya karena otomatis kalau kenaikan suku bunga di dalam ekonomi ini atau suatu negara itu akan menaikkan suku bunga pinjaman juga gitu. Misalkan suku bunga kita itu dari contoh kita minjam itu 5 juta ya, bunganya 10% gitu ya, berarti kan kurang lebih 500.000 bunganya. Kalau dinaikkan lagi berarti kan kurang lebih nanti misalkan dinaikkan 2% lagi, berarti kan 700.000 ya, 700-800.000. Nah itulah contohnya. Jadi ada penambahan ya, harusnya mereka cuma bayar 5,5 ya kan, jadi harus bayar 5,7 atau 5,8 ya. Itu kan cukup signifikan pergerakan atau kenaikan dari suatu pinjaman. Itu kalau kita ambil contoh dari 5 juta ya. Tapi kan mereka nggak mungkin nih kalau untuk bisnis ya minjem itu 5 juta 3 juta itu bisnis atau pinjaman pribadi gitu. Nah jadinya pasti mereka pinjam itu ratusan juta. Misalkan ada kenaikan 1% aja atau 0,25%, itu akan sangat signifikan sekali
dampaknya kepada mereka gitu. Nah, tapi dengan tidak adanya kenaikan suku bunga ini ya, kalau kita lihat itu akan memberikan dampak yang positif juga untuk ekonomi. Tidak adanya kenaikan suku bunga ini ya, atau ditahannya suku bunga ya, sebenarnya itu bisa memberikan dampak yang cukup positif ya untuk ekonomi makro ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena secara tidak langsung untuk perusahaan-perusahaan yang minjam pun mereka sudah bisa mulai mengkalkulasi ulang risk yang ada ya untuk pinjam uang di bank ya, salah satunya. Kemudian mereka juga udah mulai bisa ancang-ancang nih, kalau pinjam segini berarti harus bayar segini ya, dengan suku bunga sekian gitu, atau suku bunga pinjaman sekian gitu. Jadi bisa mencapai yang namanya kenaikan ekonomi ya, atau pertumbuhan ya, lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi secara perlahan, tapi itu untuk dampak long termnya begitu. Jadi memang bisnis juga udah mulai berjalan ya kan, siklus ekonomi di sana juga udah mulai distabilkan kembali gitu. Oke, jadi itu ya kalau misalnya kita bahas mengenai suku bunga ya. Untuk CPI, ada data CPI dari pound sterling ya, di sini jam 1 siang ya waktu Indonesia Barat WIB. Kalau kita dari CPI-nya bagus ya, dari 6.8 ke 7.0 gitu. Jadi memang ada ya potensi lah untuk si GBP ini pullback gitu. Kalau kita lihat ya dari GBP ini memang masih bagus ya, berada di area support. Dari kemarin pun saya coba buy GBP ya, kalau kalian perhatikan. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya, dari kemarin kita cukup buy GBP ya. Jadi semua sinyal yang ada di sini ya, yang di premium itu saya ambil ya, dan saya bagikan berdasarkan dengan mapping yang sudah kita bahas di channel YouTube ini ya, baik itu XAUUSD, EURUSD, GBP USD ya. Mungkin adalah beberapa sinyal yang di luar mapping kita bahas itu, tapi jarang banget gitu. Paling banyakkan itu adalah 3 pair ini yang paling sering saya bagikan, terutama untuk XAUUSD dan juga GBP USD gitu ya, gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk GBP berarti saya masih akan melakukan pembelian lagi ya, kalau misalkan ini sesuai dengan hasil newsnya ya, berarti kan positif nih, naik kan ya. Pembelian dengan stop loss kurang lebih paling nanti di 2352 lah ya gitu. Jadi kalau sejauh-jauh banget lah, 30 atau 40 pip juga udah cukup gitu ya. Soalnya kalau terlalu jauh nanti resikonya udah terlalu besar, jadi udah nggak masuk lagi di risk and rewardnya saya sendiri gitu. Oke ya, jadi kemudian nanti next buy zone saya ada di 2307 ya, 2340. Ini juga sudah kita bahas ya, sebagai area support dari daily-nya dia ya. Ini support daily juga, dan next support daily itu ada di 2307, 2340 gitu. Oke, untuk GBP USD kita sekilas aja ya. Jadi kita sekarang bahas lagi untuk topik utama kita, yaitu mengenai gold itu sendiri ya. Jadi tadi selipan untuk GBP USD ya, intip-intip lah dikit gitu untuk CPI di hari ini ya. Jadi kalau kita lihat untuk si gold ini di atas 1930 dia. Jadi kalau kita perhatikan ini kan ada zona ya, zona merah ini, zona merah. Oke, di 1930, 1928 ya, untuk zonanya, range zonanya ini sendiri ya. Nah, kalau kita perhatikan memang si gold ini masih berada di range zona ini gitu. Jadi zona ini masih jadi area supportnya dia ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, kalau si gold ini belum bisa break dari height-nya dia itu di 1935 yaitu belum di break sama sekali sama dia. Kemarin dia sempat mau nge-break, saya pikir bakal ke 1938.6 ya, sampai 1940. Ternyata untuk hari ini, untuk kemarin pun belum sampai ya. Jadi baru sampai 1937.3, langsung dia balik lagi ke bawah gitu. Nah, untuk saat ini pun dia masih trading under sell pressure ya, di bawah 1935 ini sampai 1940 ke atas ini ya. Ini masih selling pressure ya, tapi kalau kita perhatikan memang sudah ketahan-tahan nih si goldnya ini sendiri gitu. Kalau maksud saya itu kalau misalkan masih di atas 1930, kita masih looking for buy ya, tapi nggak nutup kemungkinan ya. Untuk area ini yaitu masih ditunggu dulu nih sama si gold ini untuk malam ini gitu, di FOMC nanti, interest rate decision gitu. Kalau memang benar-benar naik, untuk interest rate decisionnya itu kemungkinan besar dia masih akan menunjukkan kenaikan ya.
Untuk si gold kurang lebih nanti ke 1938 sampai 1940-an di sini gitu. Tapi habis itu dia baru melakukan pullback ya. Pullbacknya itu nanti dari 1938 atau 40, atau bahkan ya worst case-nya itu bisa ke 1950 dulu, 49 sampai 53 ini. Ini worst case ya. Jadi ada dua zona selling untuk hari ini ya. Di 3840 atau di 4953 gitu. Ada dua ini. Itu silakan kita wait and see dulu nanti. Kira-kira dia dari jacknya di mana gitu. Jadi jangan begitu udah nyampe sini kan langsung hajar sell gitu ya. Jangan gitu. Tapi kalian tunggu dulu gitu. Konfirmasi dulu ya ke dalam pasarnya. Oke, kemudian untuk hari ini saya masih akan wait and see untuk si gold ini ya, tapi saya akan ngambil keputusan sell ya ketika harga itu sudah nyampe kurang lebih di 34 atau 35 lah gitu ya, atau bahkan di 33 yaitu saya udah akan coba ambil sell dengan stop loss kurang lebih nanti di 37 ya, 37 atau 38. Nah itu baru ambil area stop loss, itu selling pertama ya. Jadi itu untuk scalping only ya, bukan untuk hold ya. Kenapa saya memutuskan untuk ambil sell? Karena posisinya ini dia itu masih cenderung akan sideways. Jadi sideways itu kurang lebih di sini gitu. Cuma saya belum akan ambil sell, saya akan tunggu dulu sesi London karena ada report CPI dari GBP ini ya, atau pound sterling ini ya, jam 1 siang ini ya. Maka saya akan tunggu dulu sambil ngambil buy atau entry yang lain gitu, sambil looking untuk pair lainnya nantinya gitu ya. Jadi kalau masih di bawah di atas 1930 itu saya masih prefer untuk nge-buy ya, dengan target 1934, 1935 atau di 193840 ini ya, dengan target tertinggi itu di 1950 sampai 93 gitu ya. Kalau kita mau sell lebih aman, much better tunggu break dari zona ini dulu ya, karena ini zona kayak apa ya, supportnya dia lah gitu ya, baru nanti dia turun dengan target harga 1923 sampai 1920-an di sini ya. Itu begitu ya. Itu kalau untuk skenario hari ini, karena hari ini ada FOMC untuk subuh nanti, pasti pasar ini akan kemungkinan besar tuh akan cenderung sideways dulu ya, terutama untuk dolarnya kalau kita perhatikan ya. Jadi bukan kita nggak punya apa ya, bukannya kita nggak punya yang namanya strategi atau skenario, tapi kita udah siapin skenario ini gitu loh ya. Kita udah siapin skenario nya, tinggal tunggu eksekusi dari marketnya itu sendiri gitu. Jadi jangan dikejar untuk marketnya gitu, kita wait and see aja sampai benar-benar kita masuk ke dalam area kita, baru kita entry gitu. Oke ya, itu ya kalau dari saya. Nah kalau kita lihat dari DXY nya, nah kalau dari DXY sendiri itu masih kurang lebih reject juga di harga level 19 berapa, 1905 1952 105.06 ya sampai 105.29 gitu. Di sini DXY masih akan cenderung sideways kalau kita perhatikan ya. Memang kalau kita lihat ini udah mulai dari reject ya, turun, tapi harga DXY ini masih ketahan kurang lebih di 105.20 gitu. Ini kan area support nih. Nah ini jadiin sebagai area resisten sebagai dia gitu, untuk dia sendiri gitu. Berarti untuk si area DXY ini ya, dia itu masih cenderung uptrend atau buyer pressure untuk DXY. Artinya untuk si gold ini sendiri ya, dia itu masih seller pressure juga ya, masuk ya. Dan harapan kita sih sama ya, sama kayak gold ini diharapkan untuk turun kembali ke bawah ya, kurang lebih nanti retest kembali ke 1904 sampai 1900 kembali gitu ya. Oke, jadi itu ya kalau dari saya untuk gold hari ini dan juga DXY. Jadi untuk stay tune aja kalian untuk next update-nya, nanti akan saya update di channel Telegram JunTradingID untuk pembahasan lebih lanjut. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.